got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Baik, sehat semuanya ya. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini Ibu mau mempresensi kehadiran siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Oke, baik. Nihil ya. Semuanya masuk ya. Bagus. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks eksposisi mengenai pengertian, struktur, ciri-ciri. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang isu dalam artikel ilmiah populer. Kita akan mengaitkannya dari teks eksposisi tersebut ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa itu isu dalam sebuah artikel. Nah, terus juga mengidentifikasikan fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Seperti itu ya tujuan kita nanti ke depannya. Oke, Ibu mau nanya nih, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan isu sebuah artikel? Isu yang di dalam sebuah artikel. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Isu itu adalah topik yang sedang dibahas atau dikritis oleh penulis dalam sebuah artikel ilmiah populer. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghindari penyebaran misinformasi guna mengecek atau pengambilan keputusan berdasarkan data yang keliru. Jadi itu kita menghindari ya seperti itu ya, agar yang data yang kita dapat itu bersifat fakta seperti itu. Nah, langsung saja ya ke pembahasan yang pertama, pengertian artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah tulisan yang menyampaikan hasil pemikiran peneliti atau informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Nah, apa saja sih ciri-ciri artikel populer tersebut? Yang pertama, mengangkat isu yang aktual, menggunakan bahasa komunikatif berdasarkan data dan fakta, memiliki pendapat atau argumentasi penulis, serta ditunjukkan kepada masyarakat umum. Nah, ini ada contoh tema artikel ilmiah populer. Yang pertama, bahaya kecanduan gadget. Kedua, pengaruh kurang tidur terhadap kesehatan remaja. Yang ketiga, pentingnya literasi digital di era modern dan lain sebagainya. Nah, gimana cara menentukan isu? Yang pertama, kita membaca judul dan isi artikel tersebut, lalu menemukan permasalahan utama. Yang ketiga, menentukan topik yang paling sering dibahas dalam artikel tersebut. Nah, contohnya nih, judul artikelnya bahaya sampah plastik bagi lingkungan. Nah, jadi isu yang sedang populer saat ini adalah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Oke, selanjutnya ada fakta dan opini dalam artikel. Nah, apa sih itu fakta? Fakta adalah informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, ciri-ciri fakta yaitu memiliki data atau angka, dapat dibuktikan kebenarannya,
bersifat objektif. Contohnya, Indonesia menghasilkan jumlah jutaan ton sampah plastik per tahun. Nah, seperti itu. Yang kedua ada opini. Apa sih itu opini? Opini adalah pendapat atau pandangan seseorang yang belum tentu benar. Nah, ciri-ciri opini yaitu mengandung pendapat pribadi, menggunakan kata seperti menurut, sebaiknya, kemungkinan, masih bersifat subjektif. Nah, contohnya, penggunaan plastik sebaiknya dikurangi mulai sekarang. Nah, itu tersebut merupakan opini atau argumentasi, pendapat, seperti itu. Nah, berikutnya menilai argumentasi dari penulis. Apa sih itu argumentasi? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, argumentasi adalah alasan atau pendapat yang digunakan penulis untuk memperkuat gagasannya. Nah, hal apa yang dinilai? Yang pertama, kesesuaian antara pendapat dan fakta. Yang kedua, kekuatan atau pendukung. Yang ketiga, kelogisan alasan yang diberikan. Yang keempat, kejelasan penyampaian argumentasi. Nah, contohnya nih, contoh penilaian ya. Argumentasi penulis kuat karena didukung data penelitian dan contoh nyata mengenai dampak sampah plastik. Nah, itu tadi. Terus ini selanjutnya cara menyampaikan hasil isu penilaian ya, secara lisan dan secara tulis. Ada dua penyampaian hasil penilaian isu, secara lisan dan secara tulis. Nah, kalau secara lisan itu bagaimana? Nah, ini dia. Secara lisan itu hal yang perlu diperhatikan adalah berbicara dengan jelas dan santun. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Jangan pakai bahasa gaul. Yang ketiga, menyampaikan pendapat secara logis. Seperti itu. Nah, contohnya gimana? Penyampaian hasil penilaian isu secara lisan itu seperti apa? Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Menurut saya, artikel tersebut sudah menyajikan data yang kuat sehingga pembaca dapat memahami bahaya sampah plastik. Sudah jelas mengenai permasalahannya dan dampaknya. Nah, selanjutnya secara tulisan. Nah, secara tulisan itu langkah-langkahnya menentukan isu, menjelaskan fakta dan opini, memberikan penilaian terhadap argumentasi, menuliskan simpulan. Contohnya, artikel tersebut membahas pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Penulis menyertakan data dan fakta sehingga argumentasi yang disampaikan cukup kuat dan mudah dipahami. Seperti itu. Nah, sudah. Gimana anak-anak? Masih adakah yang perlu ditanyakan atau belum paham? Bisa ditanyakan kepada ibu guru ya. Jika tidak, ibu guru akan memberikan kalian tugas. Ini bisa dikerjakan secara berkelompok. Yaitu nanti saya share aja ya. Saya share aja, dikumpulkan minggu depan. Sudah ya anak-anak, mengingat waktunya sudah habis, ibu akan menyimpulkan tentang materi pada pagi hari ini, yaitu teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan menyampaikan informasi secara jelas dan logis berdasarkan fakta. Nah, kalau artikel ilmiah populer digunakan untuk menyampaikan informasi ilmiah dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat umum. Nah, baik, cukup sekian ya.
Oh ya, untuk penugasannya kalian bisa mempelajari ulang tentang artikel ilmiah. Gimana cara kalian menentukan isu atau topik berdasarkan fakta dan opini. Baik, cukup sekian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar terus. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa tugasnya tadi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're